Nah, mari kita buka pertanyaan untuk bunda-bunda, kakak-kakak semua yang ingin bertanya ke Ustazah dan Kak Ratu. Boleh? Oh, dipersilakan kakak-kakakku. Semoga bisa menjawab ya Kak Ratu. Masya Allah. Kalau kami nggak bisa jawab jadi PR. Pakai buku. Kakak-kakak ada yang mau bertanya? Ya, Boleh, silakan. Mau pakai mic? Silakan Ibu. Ngomong aja Kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Besok di rumah kami, di kediaman kami insya Allah itu adalah Majelis Ta'lim Wal Hidayah, ada kegiatan sholat tasbih. Fadilah sholat tasbih itu adalah menghapus 10 macam dosa. 10 macam dosa, yang pertama dan kedua dosa, yang pertama dosa yang terakhir, ketiga keempat dosa yang lama, dosa yang baru, kelima keenam dosa yang besar, dosa yang kecil, ketujuh kedelapan dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi, ke-9 ke-10 dosa yang sengaja dan dosa yang tidak disengaja. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafar, Al-Ghafur. Di dalam 99 Al-Asma'ul Husna itu ada Al-Ghafar, Al-Ghafur. Apa maknanya? Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah sayang. Makna secara mendalam, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aibnya. Allah nggak kasih catatan di masing-masing kening kita. Apakah dosanya kecil ditulis di sini kecil, kasih tanda dosanya kecil. Dosanya gede dikasih tanda dosanya gede. Nggak ada. Itulah Allah Al-Ghafar, Allah Al-Ghafur. Ditutup aib-aib kita yang berupa rohani yang tidak tampak. Kemudian juga ada yang sifatnya ditutup secara jasmani. Tubuh kita ditutup dengan rapih, dengan daging, dengan kulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya tidak ditutup, ada usus terlihat, segala macam yang ada di sini terlihat. Mungkin kita jijik ya berkatan sama kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar, Al-Ghafur. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Apalagi kemarin di bulan suci Ramadan kita sering membacanya, ya. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Di dalam 99 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Secara teks tertulis Maha memaafkan. Cara akar kata maknanya Maha menghapus. Dihapus dosa-dosa kita. Caranya bagaimana? Caranya taubat nasuha. Taubat nasuha itu berhenti, tidak melakukan itu lagi. Setelah menikah benar-benar berhenti, udah gak usah lirik-lirik lagi cowok lain. Benar-benar fokus ke suami, hanya suami kita lah yang paling gagah, yang paling ganteng, yang paling baik. Walaupun sebetulnya banyak kekurangannya. Kita sebagai istri sayang terhadap suami kita. Sebagai istri kita ingin masuk surga bukan hanya sendiri, bukan hanya bersama orang tua kita, tapi bersama suami, bersama seluruh keturunan kita. Insya Allah. Tetapi harus diingat, kita nggak tahu kapan
malaikat Ijroil mencabut nyawa kita. Walaupun kita tahu cara menghapusnya dengan sholat tasbih tadi, jangan sengaja-sengaja kita niatkan berbuat dosa. Khawatir saat berbuat dosa, malaikat Ijroil datang mencabut nyawa kita, maka terjadilah su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bila Ijroil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Dan harus diingat, tadi sholat tasbih menghapus dosa besar, dosa kecil. Ada dosa besar yang sekarang juga bisa dilakukan oleh kita. Al-ghibatu yudillu amalan sholihan. Gibah itu menghapus semua perbuatan yang baik. Sayang disayang, udah capek-capek puasa, capek-capek sholat, ngomongin keburukan orang lain. Fakta memang dia begitu, memang dia perbuatannya buruk. Apa yang kita omongin itu betul. Tujuannya apa ngomong-ngomongin? Kecuali meminta ilmu kepada seseorang yang tepat, kepada guru, kepada orang yang bisa memberikan pencerahan. Tapi kalau tujuannya cuma ingin menjelek-jelekan, merasa dirinya suci, dia kotor, itulah jadi dosa besar. Al-ghibatu yudillu amalan sholihah. Ghibah itu menghapus semua perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah cukup. Jadi insya Allah diampunin ya. Cuman kita harus tetap kasih warning ya, kasih peringatan, kasih pendidikan kepada yang belum melakukannya, kepada anak-anak kita ya. Panas nggak di situ? Kepada adik-adik Karim. Sunbathing. Pindah. Nggak apa-apa. Cukup kakakku. Terima kasih. Selanjutnya, Tadi ada yang mau tanya? Boleh kak, Ratu kalau mau dipersilakan. menambahkan. Insya Allah. Abis ini. Diri aja kak boleh. Berdiri boleh. Heeh. Ada mic kalau bisa kedengeran. Udah nggak apa-apa, kedengeran lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi kalian semua dan selalu orang. Izin bertanya kak dan Ustazah, saya mau tanya soal dalam proses ta'aruf untuk memantapkan hati selain beristikharah ya. Kalau istikharah itu kan antara hubungan kita dengan Allah. Kita minta jawaban ke Allah yang terbaik, kita minta dituntun sama Allah petunjuk yang terbaik seperti apa. Nah, untuk memantapkan hati sendiri itu, untuk melangkah ke selanjutnya itu seperti apa gitu, untuk meyakinkan hati kalau memang orang tersebut tuh yang terbaik buat kita, buat agama kita dan keluarga kita. Itu aja sih Ustazah, Kak. Terima kasih Kak Syukron. Gimana Ustazah Kak Ratu? Apa kita pindah di bawah aja? Oh iya, Panas gimana lagi. sih? Maaf, apa dipindah? Atau Asik kan? gini aja ya. Asik kamu. Adik-adik Karim. Gini ya. Karim. Muda Cinta Masjid BSD City. Kota Santri. Masya Allah, masih semangat berarti Ustazah. Iya, masih kedengeran suaranya. Nih ya, alhamdulillah. Aku berbagi pengalaman aja sedikit Ya, ya Ustazah, silakan. karena aku beberapa kali memang menemani adik-adik ta'aruf gitu. Jadi ada kami di Terang Jakarta tadi, karena kita ada apa ya namanya ya, bisa dibilang satu divisi lah gitu, Terang Ta'aruf. Jadi ini bukan menjodohkan seperti biro jodoh, bukan begitu, tapi kita lebih kepada pendampingan. Jadi kita ini saya cerita sedikit seperti apa prosesnya. Memang di kita ada murobinya, jadi ada ustadz juga sebagai tempat kita bertanya, sebagai
orang yang berilmu lah ya untuk menghadapi pernikahan. Kemudian kan ta'aruf juga butuh ilmunya ya Ustazah, makanya tadi aku di awal juga bilang kita harus perbanyak ilmu gitu sebelum kita mau menikah tuh. Memang kita pengen nikah, tapi apa dulu nih yang harus disiapkan buat diri kita sendirinya dulu. Jadi dia kan perempuan semua, berarti untuk jadi istri yang baik bagaimana, kemudian untuk menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita bagaimana, fokus sama diri kita sendiri dulu. Insya Allah kalau kita udah yakin sama diri kita, jadi lebih mudah nih untuk mengambil keputusan-keputusan gitu kan. Karena itu kan pasti saya paham banget gitu, kita kan nggak kenal sama dia gitu kan, ini bener apa enggak nih ya, nanti kalau salah gimana, belum lagi dengan cerita-cerita pernikahan yang sering kali tuh kan iya kayaknya yang diekspos tuh yang jelek-jelek tuh lebih gampang kedengeran, padahal yang indah-indah banyak juga gitu ya. Nah pendampingannya bagaimana? Jadi dari awal aku nemenin, namanya siapa tadi? Diana ya, aku nemenin Diana misalnya. Jadi aku nemenin Diana, nanti ikhwannya, misalnya suamiku namanya Mas Mario ya, Mas Mario nemenin ikhwannya. Nanti pada saat kita ketemu, kita boleh ngobrol kok. Jadi antara Diana sama ikhwannya ini boleh bertanya apapun. Biasanya kita diskusi dulu, nanti apa aja ya yang mau ditanyain, misalnya seputar apa sih visi misi ke depannya, sesuai atau enggak nih sama keinginannya Diana. Misalnya ya, saya setelah nikah masih mau kerja, boleh atau enggak? Itu boleh banget ditanyain. Kemudian nanti setelah menikah, misalnya sebenarnya saya boleh nggak ya menunda punya anak dulu, misal ini contoh ya gitu. Aduh suami nggak setuju nih, aduh saya keberatan karena saya maunya langsung menikah, langsung punya anak misalnya gitu ya. Oh iya sih, tapi gimana ya karena saya masih ada kontrak bla bla bla, misalnya seperti itu. Sampai sejauh itu pun bisa ditanyakan. Begitu pula masalah-masalah pribadinya, kami pun waktu itu menghadirkan teman-temannya. Jadi saya menghadirkan minta bertemu dengan teman atau keluarga dari ikhwan dan begitu pula dengan akhwatnya. Jadi boleh tanya apa saja, pertanyaannya apa aja. Nah itu yang bisa kita bahas bersama nih, karena mungkin aku udah pengalaman menikah, suami, terus ada murabi juga gitu ya, sama ada apa sih ya sebutannya ya, dan boleh di follow mungkin Kang Sani, Kang Sani pernah diundang nggak ke Karib? Dan jadi itu lebih kepada bukan coach juga gimana ya Ustazah ya, dia berilmu sih gitu, tapi bukan ustadz, hanya saja punya ilmu bagaimana caranya mengupgrade diri gitu sebagai perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Kadang-kadang kan ada ilmunya juga ya kalau kita tertarik sama laki-laki tanpa harus kitanya merendahkan diri gitu ya, tanpa harus tadi kan Ustazah bilang nongkrong di rumahnya, kan nggak harus begitu. Ada kok cara-cara gitu ya sehingga laki-laki ini tuh bisa melirik kita, bisa perhatiannya tertuju kepada kita. Nah itu ilmunya ada tuh sama Kang Sani, coba di follow aja Instagram @kangsani. Tuh bisa dilihat sama teman-teman semua. Jadi kalau udah punya poin-poin itu, aku rasa makin yakin ya nggak sih Ustazah, kira-kira cocok nggak nih sama visi misi kita, cocok nggak nih sama keinginan dan kebutuhan kita gitu. Sama ya tadi kalau istikharah itu justru tadi Ustazah bilang harus di awal, jadi sebelum kita ketemu bahkan ya mungkin sama orangnya minta ini bener atau enggak, jadi setiap langkah kita tuh bahkan keluar rumah aja bisa istikharah dulu gitu ya Ustazah ya. Gitu sih mungkin itu yang pengalaman aku. Jadi kalau kita udah punya poin-poinnya, udah kita catat, udah kita tulis sesuai dengan visi misi kita, kebutuhan kita, tapi kembali lagi kitanya harus kuat dulu nih. Kita mau apa dalam hidup ini, kita mau bawa keluarga itu kemana? Nah itunya yang harus kuat. Insya Allah dimudahkan semuanya. Gitu. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Silakan Ustazah. Mau nanya? Iya. Udah cukup. Cukup. Ada Jawabannya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Kakak udah Kak? Udah gimana? Ustazah mungkin. Udah cukup. Ustazah gimana? Oh yang jawabannya pertanyaan tadi. Meyakinkannya. Oh iya. Iya, sholat istikharah itu memang bisa di awal dan di akhir. Ya, seperti kita sholat duha itu kita tutup dengan sholat istikharah. Misalnya sholat duhanya sudah biasa 12 rakaat, maka yang salam ke tadi kan kalau 12 rakaat 6 salam ya, yang salam ketujuhnya itu sholat istikharah. Kita minta sama Allah SWT untuk berjumpa dengan orang yang solihah. Kemudian kalau tadi sudah seperti tadi, sudah dikawal, ditemani, tetap sholat istikharah lagi. Nah, kalau sudah sholat istikharah dijalankan, maka Allah SWT akan memberikan kemantapan dalam hati kita. Mana yang benar-benar
ngerasa di hati itu udah nyaman, udah mantep, ikutin. Kalau sudah sholat istikharah, itu jawabannya memang yang terbaik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah tadi, dengan doa, dengan usaha tadi yang dilakukan. Jadi lakukan amalan-amalan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ratu, didampingin. Karena tetap butuh ilmu juga ya Ustazah, sebetulnya. Pada saat kita sudah menikah, ijab kabul itu memang jodoh kita. Ya nggak sih Ustazah ya, apapun bagaimanapun caranya, prosesnya, pada saat kita ijab kabul ya itu jodoh kita. Iya, harus diterima. Harus diterima. Segala kelebihan dan kekurangan. Karena itu sudah tertulis juga di Lauh Mahfuz ya Ustazah ya. Iya, betul. Jadi ya sama aja kok, kadang gini, maksudnya kita misalnya ya ada kendala-kendala gitu ya pada saat menjalani pernikahan. Ya belum tentu dengan siapapun yang lain itu juga kita nggak dapat kendala, ada juga. Makanya tadi butuh ilmu dan keimanan, insyaallah itu sih. Iya, masalah. Dipersilakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang nyambung dengan terkait dengan ini. Seandainya kita sudah melakukan pemeriksaan tersebut, kemudian bagaimana sih cara mengontrol perasaan itu sendiri biar nanti kan kita nggak tahu endingnya itu nanti dia akan jadi jodoh kita atau tidak. Bagaimana perasaan yang hadir itu kita kontrol sehingga nanti akhirnya nggak kecewa gitu. Jadi menerima ketetapan Allah dan takdir Allah. Bisa dari cara ini. Boleh dari Kak Ratu dulu. Oh itu aja. Setelah tadi dilakukan usaha seperti tadi, kemudian kan belum tahu hasilnya apakah dia menjadi suami atau tidak. Kalaupun misalnya tidak jadi, supaya tidak kecewa, kembali ke duit. Suka nggak sama duit? Suka ya adik-adik. Ibu suka nggak sama duit? Suka duit? Jadi duit itu D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Melakukan doa, melakukan usaha, kemudian semua itu dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu semata-mata mencari pahala dan ridha Allah SWT, bukan semata-mata mencari suami. Betul. Karena kalau kita niatnya benar-benar cari suami, belum tentu itu baik. Tapi kalau kita cari pahala, cari ridho, bisa jadi malah dikasih sama Allah suami yang Allah pilihkan. Nah, setelah kita ikhlas, tawakkaltu 'ala Allah. Tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisanya cuman itu, beribadah. Ibadah kita doa, usaha, doa usaha dengan ikhlas, dengan sabar, terus begitu. Bisa kita lebih dari itu? Tidak bisa. Siapa yang bisa lebih dari itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hak penuh, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jadi enggak itu sebagai suami atau tidak jadi sebagai suami. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kecewa sedikit pun. Jadi pegang duit kencang-kencang. Duit pegang yang kencang. Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Senyum kalaupun gak jadi suami. Yakin Allah kasih yang lebih baik daripada yang itu. Justru mungkin itu jawaban terbaik ya Ustazah ya. Dengan tidak jadi sama beliau gitu kan. Alhamdulillah, berarti bukan pilihan yang terbaik buat saya. Iya. Jadi kalau muslimah yang sholihah, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata sedih, tidak ada sesek, tidak ada nyesek, walaupun sepahit-pahit, segetir-getir pun apa yang terjadi. Tapi yang ada adalah ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah, catat boleh. Ridho adalah sikap gembiranya seorang mukmin mukminah tuh. Sikap gembiranya, gembira dia. Siapa yang gembira? Seorang mukmin mukminah. Kalau ikhwat berarti mukminah, ya. Mukminah itu orang perempuan Islam yang beriman, mukminah. Sikap gembiranya seorang mukmin mukminah di dalam menerima pahit getirnya takdir. Kalau sudah terjadi takdir,
nggak bisa menolak. Orang udah terjadi, bisanya gimana? Bisanya terima dengan lapang, dengan ridho. Sikap gembiranya seorang mukminah dalam menerima pahit getirnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman, pancakan yang keenam, baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita buruk, padahal belum tentu menurut Allah akan mengganti yang lebih baik, akan mengangkat derajat kita. Derajat yang tertinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bisa jadi kalau jadi dengan yang kita sukai tadi, kita malah malas ibadahnya. Ya udah dibatalkan sama Allah. Allah ingin angkat derajatnya supaya menjadi hamba Allah yang semakin meningkat ibadahnya sehingga meningkat ketakwaannya. Insyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Keren banget, insyaallah. Iya. Sudah puas. Aku pernah nemenin loh yang udah tinggal ijab kabul, tinggal 3 hari nggak jadi. Tuh, tinggal 3 hari nggak jadi. Udah undangan udah disebar, udah ya 3 hari nggak jadi. Ya bukan jodoh gimana dong? Gimana? Ya drama, tapi maksudnya dramanya pasti sedih ada ya Ustazah ya. Tapi itu dari awal kalau menurut aku ya, dengan tidak berpacaran. Ini aku pengalaman pribadi juga. Kita nggak terlalu banyak investasi hati. Karena dari awal niat kita tadi mau mencari, bukan hanya mencari suami kan, mencari ridho Allah. Jadi ya, aduh ya Allah saya pengen ibadah. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, namanya kita suka sama lawan jenis ya. Mungkin ini udah, aduh ini oke banget nih gitu ya, udah ngebayang-bayang, udah pengen banget sama laki-laki ini misalnya gitu kan. Tapi ya aku rasa dengan tidak banyak interaksi yang yang menimbulkan kebaperan gitu kan. Biasanya kalau pacaran tuh banyaknya ngobrol-ngobrol nggak pentingnya itu loh. Iya nggak sih? Yang ngobrolnya kamu lagi ngapain? Aku kangen deh. Iya, kayak gitu kan loh. Kamu udah makan belum? Aku pengen ketemu kamu banget nih, tapi motornya lagi di servis. Pokoknya hal-hal yang gitu tuh, yang bumbu-bumbu dibisikin syaitan itu kayaknya yang lebih nikmat rasanya kan. Padahal pada saat kita mau menikah, banyak hal-hal yang lebih perlu untuk ditanyain gitu loh. Iya nggak ibu-ibu yang udah nikah? Wah, coba tanyain. Yang kayak gitu bukannya nggak ada ya di dalam pernikahan, kita boleh banget. Justru itu yang harus ditumbuhkan tadi Ustazah bilang, sakinah mawadah gitu kan, agar ada warohmah, agar akhir sakinah mawadah warohmah gitu kan. Agar ada sakinahnya ya, memang perlu ditumbuhkan. Tapi kan banyak hal-hal prinsip yang betul, yang sebenarnya kita sebagai suami istri tuh kayak membangun tim gitu ya, lebih kepada satu kompak, satu tim. Nanti bisa anak-anak mau di sekolahin di mana, kemudian kita nih tujuan hidupnya apa, apakah mau sama-sama berdakwah. Ada juga temen aku yang seperti itu ya, jadi dia memang sudah aktif ya di organisasi seperti ini, mungkin karib, jadi dia memang semangatnya dakwah, jadi dia maunya cari suami yang bisa semangat juga gitu untuk bisa dakwah bareng-bareng gitu. Ada juga yang pengusaha, jadi dia punya usaha, terus maunya punya istri yang juga bisa mendukung itu, kayak gitu-gitu sih. Itu kan harus dibicarain di awal ya Ustazah. Kalau taruh aku rasa sedikit lah investasi hatinya gitu. Masya Allah. Walaupun nanti pas ta'aruf nggak sesuai, masih bisa disudahi kan ya Ustazah? Iya, itu kan kalau taruh kan pengenalan ya. Iya. Hanya pengenalan aja, proses pengenalan. Ada proses yang lebih lagi setelah ta'aruf itu tafahum sebenarnya ya, memahami, yaitu mengutus perwakilan. Betul ya, benar. 10 menit lagi katanya. Iya. Coba itu ada Al-Qur'an ya. Tadi penanya bertiga kan? Ada apa? Penanyanya 3 tadi ya. Udah cukup kan 3? Cukup Ustazah. Ya, ini boleh untuk penanya yang pertama. Boleh maju. Nanti kita baca ya, ayat tentang pernikahan. Tadi bacanya surah apa tadi? Surah An-Nisa ayat pertama. Terus? Baru surah An-Nisa ayat pertama. Iya, nanti kita baca surah sini. Surah Ar-Rum ayat 21 ya. Adik baca terjemahnya, dibuka aja Al-Qur'annya baru. Penanya yang kedua tadi? Ya, silakan sini maju juga. Penanya yang ketiga? Ini kemarin saya beli emas mahal banget di Tanah Suci nih. Masya Allah dari Madinah loh ini. Ini kalau emas beneran mahal banget, tapi walaupun bukan emas beneran karena beli dari Tanah Suci ya, ongkosnya udah berapa coba?
Aku bilang Ya, dari satu-satu Madinah, silakan. Masya Allah. Aduh, tadi sayang ya aku nggak nanya. Nggak nanya nih aku. Itu Masya Allah, barokah insya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barokah beneran Masya Allah dari Pakai, guru, pakai. dari guru Masya Allah dari guru. Wa iyyakum untuk adik keluarga. Dibuka surah Ar-Rum ayat 21. Masih ada waktu dikit ya? Ya. Ya, dibuka masing-masing pada aplikasi Al-Qur'an ya di handphone ya Gitu. Terus surah Ar-Rum surah ke-30 kan? Ayat 21 ya, tentang pernikahan. Selain An-Nisa ayat 1 yang sudah dibacakan tadi, mari kita baca ya bersama-sama surah Ar-Rum ayat ke-21. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah, silakan angkat suaranya. Allah. Kurang kompak. Allah. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah. Shadaqallahul azim. Ya, sudah baca terjemahnya. Afwan Ustazah, kayaknya harus agak ke belakang. Afwan Ustazah. Bisa. Terjemahnya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, tadi ada dari jenismu sendiri. Jadi kalau kaum LGBT itu salah ya, salah memahami. Maksudnya dari sama jenis manusia maksudnya ya. Nah, rasa cenderung. Jadi kalau udah berumah tangga itu kan ibu-ibu kan kalau nggak ketemu nggak ketemu sama suami langsung kangen gitu kan. Nah, itu memang udah Allah ciptakan lah seperti itu. Kemudian supaya apa? Tercipta tadi mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ya, dalam Asmaul Husna 99 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, Maha mencinta. Maka kalau sudah berumah tangga, kita aplikasikan cinta kita kalau belum punya anak pada suami ya, setelah kita sebelumnya pada orang tua dan terus juga tetap kepada orang tua setelah bersuami, setelah punya anak juga pada anak-anak, maka insya Allah kita jalin rasa cinta dan kasih sayang, maka akan terciptalah sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga kita. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal alamin.
Itu ayat tentang pernikahan ya. Jadi selain An-Nisa ayat 1, Ar-Rum ayat 21. Insya Allah. Terima kasih. Oh iya. Shadaqallahul azim artinya maha benar Allah yang maha agung. Masya Allah, alhamdulillah. Masih dari semua ya. Mudah-mudahan kita amin, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Amin yang Allah. soleh ya, masya Allah, amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Kak. Semangat, seneng lihat yang masih pada ini. Yang masih single-single Iya, insya Allah pokoknya, dengan iya, betul. baik-baik berarti ya Kak ya. Amin. Alhamdulillah kita juga udah di penghujung acara ya kan. Berarti untuk statementnya apa nih Ustazah nih? Statement terakhir. Iya. Statement terakhir dari Karatu dulu deh. Kuatkan kita sebagai muslimah itu kan akan meneruskan generasi ya, sebagai penerus generasi, karena kan nanti anak-anak itu kan dididiknya sama teman-teman semua di sini, benar nggak sih? Ya intinya sih buat aku pendek aja, mungkin perbanyak ilmu, perkuat iman, karena itu sih fondasi dasar kita itu dalam berumah tangga, khususnya dalam kajian ini kan kita bicara seputar pernikahan, yaitu sih perbanyak ilmu, kuatkan dengan iman. Karena itulah yang insya Allah akan menyelamatkan. Dari saya sebelum statement terakhir, saya ngundang ya semuanya yang hadir nih besok siang jam 1 ya, kita sholat tasbih insya Allah di Masjid Kalimah Hidayah di seberang Taman Kota 1 ya, dekat Masjid Asy-Syarif. Ratu juga silakan hadir ya, dengan kami jam 1 ya insya Allah. Ada 5 buru-buru ya yang benar-benar harus diamalkan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau apa-apa buru-buru, apa-apa buru, akhirnya ketinggalan ini, ketinggalan itu ya, berantakan sana, berantakan sini, karena bawaannya buru-buru aja. Buru-buru itu perbuatan setan. Jangan diamalkan. Tapi ada 5 buru-buru yang harus diamalkan. Yang pertama buru-buru taubat. Yang kedua buru-buru bayar hutang. Yang ketiga buru-buru kalau ada tamu ya dimuliakan, diurusin ya. Yang keempat buru-buru kalau ada orang yang meninggal disemayamkan atau dimakamkan. Yang kelima buru-buru dinikahkan. Nah, itu tuh udah. Kalau udah kepengen Bu, anak-anaknya nggak usah bingung Bu. Iya. Ntar belum ini kerjaannya belum mantap. Iya, enggak itu. Kuliahnya belum beres, anaknya udah ngebet banget. Udah nikahin aja. Adik-adik juga, adik-adik yang tahu perasaannya. Saya nggak tahu loh, ya. Udah wajib apa masih sunnah? Kalau udah wajib udah cepet aja nikah. Ya, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama Karatu, jangan sama saya. Karatu bisa menolong dengan mendampingi tadi ya. Iya. Bukan semua karena Allah ya. Semuanya. Mata-mata Allah yang menolong. Oke, kita juga ada titipan ya teman-teman untuk bunda-bunda, kakak-kakak. Jadi kita ada sahabat kita untuk kayak buat MUA-nya Ustazah, untuk kayak menyediakan organizernya tapi dalam bentuk syar'i. Jadi di sini ada walimatul hairus. Jadi beliau sahabat kita sendiri membuka open organizer untuk wedding tapi dalam bentuk syar'i. Masya Allah. Terus kita bisa nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau memang ingin tanya-tanya bisa cek nanti IG-nya atau bisa tanya follow dengan IG Karib ya kakak-kakak. Nanti insya Allah bisa membantu kakak-kakak yang ingin menikah dengan bentuk yang syar'i. Amin ya rabbal alamin. Untuk saat ini cukup. Terima kasih. Jazakumullah. Alhamdulillah. Gimana ngomong? Wahai Allah. Kita tutup doa dulu Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh. Mau Bu doa dulu Bu? Doa dulu dong, ada Ustazah. Iya. Doa itu inti daripada ibadah ya. Senjata umat Islam. Ada beberapa adab berdoa yang bisa kita amalkan. Mari kita amalkan dengan duduk.
dengan menghadap kiblat, dengan mengangkat kedua tangan kita. Bersama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Nastaghfirullah Rabbal bariyah, nastaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Afu, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Khaliq, ya Bari Musawwir. Mohon untuk kami yang sedang berjamaah di Masjid Raudatul Hakim ini, ya Allah, juga untuk seluruh keluarga kami, juga para guru kami, para dermawan, para tetangga kami, para teman-teman kami, para jamaah kami, wal muslim-muslimat yang masih hidup di dunia yang fana ini. Mohon ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang solih-solihah, yang ridho atas semua takdirmu, ya Allah. Mohon berikan kepada kami penghapusan dosa, rasa nikmat dalam beribadah, rezeki yang halal berkah berlimpah, kesehatan jasmani dan rohani, ilmu yang bermanfaat, ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepadamu, ya Allah. Kemudahan dalam menjalankan semua urusan kami, ya Allah. Wabil khusus niat suci adik-adik kami untuk mendapatkan jodoh darimu, ya Allah, yang saleh, yang baik darimu, ya Allah. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mohon berikan pula kemudahan pada kami agar kami bisa ke tanah suci-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Untuk menyempurnakan keislaman kami, ya Allah, agar kami kafah, ya Allah. Menjalankan kewajiban berumroh, bahkan berhaji, ya Allah, sebagai rukun Islam yang kelima, ya Allah, yang telah Engkau tetapkan pada kami, ya Allah. Ya Allah, mohon berikan kesembuhan pada semua penyakit yang ada dalam tubuh kami, terutama penyakit yang masih banyak dalam hati kami, ya Allah. Kami masih sering menunda panggilan-Mu yang pertama, yaitu sholat, panggilan azan. Kami abaikan, kami nunda sholat, ya Allah. Kami tidak yakin bahwa urusan kami akan beres dengan pertolongan-Mu, dengan kami sholat di awal waktu dengan berjamaah, ya Allah. Ya Allah, mohon berikan kepada kami kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan di dunia wal akhirah. Kelak di waktunya nanti, ya Allah, mewafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Dan ya Allah, walaupun kami banyak melakukan perbuatan dosa di masa lalu, juga di masa sekarang, mohon ya Allah, layakkan kami agar menjadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Bimbing kami agar senantiasa dalam hidayah-Mu, dalam bimbingan-Mu, ya Allah. Kami ingin hijrah kepadamu, kepada yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, untuk keluarga kami yang berada dalam barzakh-Mu, bahagiakan mereka di alam barzakh-Mu, ya Allah. Jadikan mereka penghuni surga berkumpul dengan kami, ya Allah. Untuk saudara-saudari kami yang sedang kurang sehat, berikan kesembuhan, kesehatan. Ya Allah yang mujib, mengampunkan dan ijabah doa-doa kami ini, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, mohon berikan rezeki kepada kami agar bisa berkunjung ke rumah-Mu yang agung, wa rasulikal mukarram, dan kepada Rasul-Mu yang mulia di Madinah Al-Munawwarah, Raudhah-Mu, ya Allah. Fi hadha pada tahun ini, ya Allah, wa fi kulli 'am, dan setiap tahunnya, ya Allah. Bi ahsanil hal, dalam keadaan yang baik, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Hanya Engkau yang maha mulia, hanya Engkau yang maha pengasih, hanya Engkau yang maha penyayang, ya Arhamar Rahimin. Dan hanya Engkau lah yang paling pengasih, paling penyayang pada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa hadani wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Suratul Fatihah liman quri'a lahu. Surah Al-Fatihah tergantung niat pembacanya. Semoga apa yang diniatkan oleh kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.